Di, Nah, ini apa nih? Lanjutin yang kemarin nih, seminggu yang lalu ya nih. Baju gua sama nggak sama tapi ya. Takut ini. Gayus. Enggak, ini apa nih yang gua mau nanya nih kemarin gua agak bingung kepikiran nih kemarin itu karena ke durasi kali ya. Apa? Itu AC? durasi. Oh, durasi. Supervising sound editor hubungannya dengan sound designer itu. Jelasin lagi deh. Gua agak bingung nih. Iya kan, kalau ada 3 kuncinya, istilahnya 3 kunci lah ya. Ada supervising sound editor, sound designer, lalu yang ketiga adalah recording mixer. Nah, itu subspesialisnya di bawahnya ada lagi. Nah, supervising sound editor itu lebih, ini sama-sama pemimpin lah istilahnya ya. Kan supervising sound editor dan sound designer itu bisa dibilang sama-sama pemimpin dalam sebuah karya. Nah, tetapi yang pembeda adalah kalau supervising sound editor tuh lebih kepada technical istilahnya, lebih ke teknis lah ya. Kalau si sound designernya lebih ke kreatif. Mau dibuat seperti apa, lalu nanti volley-nya seperti apa, kayak gitu. Itu lebih ke sound designer. Tetapi kebanyakan mau di mana aja, mau di Hollywood terutama, jabatan supervising dan sound editor itu digabung menjadi satu. Digabung. Ya, jadi gabung. Misalkan kayak saya ini ngomong gue lu apa saya? Sama. Nah, kayak misalkan kalau di Indonesia lah ya, kayak di Indonesia itu ada satu orang tuh bisa menjabat 3, supervising, sound designer, recording mixer. Ngopi terus nih. Ngopi terus. Di gua mau nanya nih. Tempo hari ada lu apa namanya? Lu ceritain tuh ADR. ADR itu di pos atau di lapangan ya? Apa sih ADR tuh gitu loh? Itu aja sih. Ini kalau urutannya kan dalam sebuah film itu teknik perekaman suara ada 4. Teknik perekaman suara ada 4. Iya. Oke. Ya. Pertama, on location recording, perekaman langsung di lapangan atau perekaman langsung pada saat syuting bersama dengan kamera. Nah, yang kedua adalah after recording. After recording itu adalah syuting, kamera tanpa suara. Setelah itu baru pengambilan suaranya di studio. Itu kayak film-film zaman Dono, zaman kita belum lahir, kita Zaman gua ntar lu bilang. zaman bahala lah. Okay. Nah, yang ketiga adalah wild track. Wild track itu adalah pengambilan suara sesuai dengan adegan tanpa bersamaan dengan kamera. Wih, mantap guys. Bukunya dosen banget nih. Yang keempat ADR. Nah, yang keempat nih ADR adalah teknik pengambilan terakhir, opsi terakhir maksudnya. Nah, ADR itu adalah singkatan. Banyak yang bilang ADR itu adalah additional recording. Tapi ADR ini adalah automatic dialogue replacement, yaitu pengambilan suara di studio setelah syuting, lebih tepatnya setelah picture lock. Nah, karena kan workflow-nya setelah picture lock, semua yang udah di admin dibawa ke audio post, namanya dialog sync confirm, yaitu pengambilan data-data dari sound lapangan. Setelah itu dialog edit. Setelah dialog edit baru ketahuan mana yang perlu di ADR dan mana yang tidak perlu di ADR. Gitu loh. Nah, di ADR ini bukan semata-mata karena dia karena lapangannya jelek, bukan. Karena ADR ini harusnya bagian dari
konsep. Bagian dari konsep. Jadi emang kita udah ketahuan kan, yang video sebelumnya kan saya udah bilang tuh ada yang namanya PPM, ada script conference. Kita udah tahu nih ini suaranya bagaimana untuk dialog, ya kan? Ada yang namanya voice karakter. Voice karakter. Nah, iya. Di situ kita bisa kalau misalkan kita harus CGI. Nah, CGI berarti kan otomatis kan atus kita pakai mesin blower. Wah, kan nggak mungkin untuk pengambilannya kan suaranya nggak bagus, dialognya nggak bagus, maka dilakukan ADR di tahap audio post seperti itu. Jadi bukan semata-mata karena kecelakaan sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak diharamkan juga, ADR itu yang berlaku. ADR. Itu yang dubbing itu ADR ya? Nah, ini salah persepsi. Salah. Nah, ini harus perlu dicatat. Bahwa kita banyak banyak orang kita didubbing padahal salah. Itu salah. Oke, friend, itu salah, friend. Ya. Itu salah. Yang benar adalah ADR. Bedanya ADR dengan dubbing. Ya. Dubbing jangan lihat kamera ke gua aja ngeliat dulu kan gua nanya. Saya harus ngasih edukasi juga. Oh gitu. Jadi kalau dubbing itu dubbing itu adalah sulih suara. Contohnya kayak film Doraemon, film SpongeBob lah yang dari bahasa asing ditranslate ke bahasa origin. Maksudnya bahasa yang dari kita ada film dari Jepang mau ditayang di Indonesia, ya udah disulih suara, dirubah suaranya. Oh gitu. Gitu. ADR? Kalau ADR itu sesuai dengan aslinya. Gitu. Aslinya. Ya misalnya Bang Bruce yang main. Ya udah, Bang Bruce. Walaupun itu diganti orang, tapi kan tetap sama. Seperti zaman Bapak. Zaman Bapak pasti tadi dibuang nih. Jangan di-cut, ini enggak boleh di-cut. Zaman Bapak yang main, tapi nah Bapak kan mengalami after recording. Ya. Jadi ya oke, nih buat edukasi juga. Ini adalah pemain zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu kala Bapak ini mengalami yang namanya after recording. Ya, yang dimana yang syuting siapa, suaranya siapa. Bukan dia. Seperti itu lagi. Tapi kalau ADR? Oh ya, ADR itu sebenarnya orang yang sama. Yang sama dengan pemainnya. Tapi kalau nggak sama boleh juga? Ya boleh, tetap masih hitungannya ADR. Tapi after recording juga? Enggak. Kalau after recording ya syuting tanpa guide. Syuting. Suara ininya doang, gambar aja. Nanti kalau di after recording itu looping. Dulu ya kalau zaman di Indonesia tuh di PFN, terus di yang di Pasar Minggu, Interstudio. Jadi semua pemain itu datang ke situ udah kayak bener-bener syuting. Tapi nggak pakai kamera, dia cuma pakai layar besar, tembak proyektor, udah dia berakting. Gitu. Berarti kalau udah picture lock ini hasil gambar yang udah selesai dari editing kan? Iya kan? Terus masuk ke post gitu. Yeah, post sound audio, sound post. Nah, kemudian di sound post itu harus direview lagi ya, dicek yang dulu mana yang harus di ADR gitu ya, harus di preview lagi ya di post itu ya. Ya, preview dalam arti preview internal. Karena kan yang tadi kemarin saya bilang ada, kalau di kami tuh bikin breakdown. Setelah picture lock, kita tugas di audio post itu membuat yang namanya Q-sheet. Q-sheet itu berdasarkan dengan film yang sudah picture lock. Seperti itu. Jadi apa yang dibutuhkan, karakternya bagaimana, sound effect-nya bagaimana, lalu volley-nya bagaimana, footstep, movement, property yang dibutuhkan, itu semuanya dari Q-sheet itu ada timecode juga di situ untuk mempersiapkan biar nggak ada yang miss lah kasarnya gitu. Wah, banyak banget. Ada tadi cerita volley. Iya, volley. Sound effect. Iya, ada sound effect. Banyak banget. Banyak. Udah. Di sini aja dulu nih kita ngomong sampai sound editor aja dulu ya. Salah lagi nih, ADR. Ya, ADR. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Ntar kita lanjut lagi udah sore. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. At
home. Stay home. Iya. Tapi kita ada 1 meter nggak? Ada. Ada. Video juga.